Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Mino Raiola, hanya 10 klub sanggup tebus Erling Haaland. Erling Haaland akan menjadi bintang generasi baru sepak bola. Demikian klaim Mino Raiola, yang menyebut hanya ada 10 tim di dunia 4 dari Inggris yang punya kemampuan menggait bomber Borussia Dortmund itu. Pemain berusia 20 tahun itu melanjutkan kegemilangannya di Bundesliga dengan menorehkan 43 gol dari 43 penampilan di semua kompetisi. Jelas, semua orang melihat Erling sebagai calon bintang masa depan, karena sangat sulit untuk melakukan apa yang telah dikerjakan di level ini pada usia muda. Dia akan menjadi salah satu bintang untuk satu dekade ke depan. Bintang seperti Ibrahimovic, Ronaldo, dan Messi sudah tua, sehingga semua orang melihat ke generasi baru. Hanya 10 klub yang bisa membeli Haaland, dan 4 diantaranya dari Inggris. Pemain tim nasional Norwegia ini terikat kontrak di Dortmund hingga tahun 2024. Namun diprediksi akan berganti ke klub yang lebih besar sebelum kontraknya habis. Berita selanjutnya itu The Blues fantastis. Pelatih Chelsea yaitu Thomas Tuchel senang sekali dengan kemenangan atas Atletico Madrid. Hasil yang mantap karena penampilan fantastis The Blues. Pada pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions di Arena Națională Bukares Rabu dini hari tadi, Chelsea tampil dominan dari menit awal meski berstatus tim tamu. Sampai akhirnya, penantian itu terwujud di menit ke-68. Serbuan Chelsea dari sisi kiri maksa Mario Hermoso melakukan blunder saat hendak membuang bola, dan jatuh di jalur tembak Olivier Giroud yang menjebol jalur Atletico lewat sepakan salto. Chelsea menang 1-0 sekaligus mengantongi modal apik untuk leg kedua 17 Maret. Tuchel selaku pelatih begitu puas karena bisa melewati hadangan Atletico yang terbilang tangguh dan sulit dikalahkan. Hasil fantastis, gol fantastis, kami pantas mendapatkannya. Kami ingin mendominasi di area lawan. Tidak boleh kehilangan konsentrasi, jangan buat kesalahan elementer, dan selalu mewaspadai serangan balik karena kualitas tim itu. Performa yang sangat disiplin, hasil yang pantas. Ini adalah kerja keras tim, usaha tim, modal besar, ujar Tuchel. Berita selanjutnya itu, wonderkid Jamal Musiala bikin rekor di Liga Champions. Jamal Musiala jadi bawa bibir di Liga Champions pekan ini. Musiala membantu Munchen menang telak 4-1 di kandang Lazio. Pada laga Stadion Olimpico itu, Musiala membuat gol kedua Munchen pada menit ke-24. Bagi Musiala, ini merupakan gol perdananya di Liga Champions. Musiala pun menorehkan sejarah baru dan 1 golnya ke gawang Lazio. Musiala menjadi orang Inggris termuda sepanjang sejarah yang membuat gol di Liga Champions. Musiala baru berusia 17 tahun dan 363 hari. Secara keseluruhan, Musiala merupakan pemain termuda kedua yang membuat gol di babak knockout Liga Champions. Musiala masih kalah dari striker Barcelona yaitu Bojan Krić. Musiala merupakan pemain binaan Chelsea. Dia pindah ke Munchen pada tahun 2019. Awalnya, Musiala ditempatkan di tim B Munchen. Karena performanya menjanjikan, Munchen mulai mempromosikan Musiala ke tim utama di musim ini. Musim ini, Musiala sudah membuat 3 gol di Bundesliga. Berita selanjutnya itu, bicara performa, Harry Maguire diklaim tak layak bela timnas Inggris. Harry Maguire saat ini menyandang status bek inti sekaligus kapten Manchester United dan timnas Inggris. Di MU mungkin tepat, tapi ada keraguan soal kelayakan Maguire bersama The Three Lions. Keraguan kali ini disampaikan oleh Rio Ferdinand, ex-MU sendiri. Ferdinand merasa performa Maguire baru-baru ini tidak konsisten, dan ada pemain yang menurutnya lebih layak yaitu Michael Keane. Soal penampilan, Michael Keane jelas jadi pilihan utama. Tidak ada orang yang menonton Premier League setiap pekan akan berkata bahwa Maguire lebih konsisten daripada Keane saat ini. Michael Keane sudah bermain konsisten sebagai bek tengah Everton. Jadi, sekarang saya kira duet yang ideal adalah Keane dengan John Stones. Stones baru kembali menemukan penampilan terbaiknya, jadi dia bisa bersaing lagi. Dan dia punya pengalaman lebih dari yang lain. Itu adalah nilai plus. Soal penampilan, Maguire sepertinya sedang tidak dalam penampilan bagus saat ini. Jadi jika Anda mencari pasangan Stones, bagi saya, Michael Keane sangat layak. Jika bicara penampilan, Anda tidak akan memilih Maguire.
Berita selanjutnya itu, Arsenal akan memanfaatkan Bellerin untuk comot bek Barcelona ini. Arsenal dikabarkan akan memanfaatkan Hector Bellerin guna membujuk Barcelona melepas Junior Firpo. Barcelona memboyong Firpo sejak musim panas 2019 lalu. Ia diboyong dari Real Betis. Ia dikontrak selama 5 tahun di Camp Nou. Akan tapi, sejauh ini ia tak mendapatkan banyak kans bermain di skuad Blaugrana. Salah satu klub yang disebut berminat pada Junior Firpo adalah Arsenal. The Gunners sempat dikabarkan ingin boyongnya dan status pinjaman pada bulan Januari kemarin. Saat ini, Arsenal ternyata masih menginginkan Firpo. Kabar itu dilansir oleh Football London. Mereka akan menawarkan Bellerin pada Barca sebagai ganti Firpo. Bek kanan itu sendiri kabarnya merupakan target lama Blaugrana. Di sisi lain, Hector Bellerin sendiri sebelumnya dikabarkan juga telah siap cabut dari Arsenal. Ia disebut ingin pergi pada musim panas 2021 nanti. Pasalnya, Bellerin merasa sudah waktunya bagi dirinya mencari suasana baru. Berita selanjutnya itu, miliki kans dapatkan buangan AC Milan, MU harus lakukan hal ini. MU harus melakukan hal ini sebagai syarat utama untuk bisa mendapatkan jasa bomber tajam buangan AC Milan, yang namanya sedang naik daun di Bundesliga Jerman saat ini. Laporan dari Metro menyebutkan, jika MU berkesempatan untuk bisa minang Andre Silva dari Eintracht Frankfurt di bursa transfer musim panas mendatang, asalkan mereka telah memutuskan bagaimana nasib Edinson Cavani di musim depan. MU kabarnya hanya perlu merogoh kocek sebesar 30 juta pounds untuk bisa mendapatkan mesin gol Frankfurt yang terbuang dari AC Milan itu. Bandrol yang relatif cukup murah mengingat penampilan gemilangnya bersama Frankfurt di musim ini, membuat namanya masuk ke dalam bursa top skor Bundesliga Jerman musim ini. MU pasti tergoda untuk bisa segera meneratkan Andre Silva dari Frankfurt. Namun, mereka harus memastikan masa depan Edinson Cavani terlebih dahulu. Sebagai syarat, kedatangan bomber kalian Portugal itu Cold Revert. Berita selanjutnya itu, Torino bakal kesulitan perpanjang kontrak Belotti. Milan pantau situasi. Kontrak Belotti akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Dan karena itulah, Granata kini harus mulai serius mempertimbangkan menjual bintang mereka jika gagal mencapai kesepakatan kerjasama baru. Menurut kabar dari Tuttosport, terdapat 9 klub di Italia dan di luar negeri yang tertarik pada striker 27 tahun ini dan siap mengambil angka pada bursa transfer musim panas nanti, dengan Rossoneri menjadi salah satunya. Presiden Torino Urbano Cairo harus memberikan tawaran kenaikan gaji hingga 3,5 juta euro per musim plus bonus. Dengan sang pemain saat ini mengantongi gaji 2 juta euro plus bonus. Tuttosport menjelaskan bahwa Rossoneri kemungkinan tidak akan lagi menawarkan gaji yang mungkin bersedia mereka sodorkan 2 atau 3 tahun lalu. Berita selanjutnya itu, Benoit Badiashile dari Monaco mengaku pernah tolak tawaran dari MU. Bintang Monaco itu Benoit Badiashile mengaku tak menyesal telah menolak tawaran bergabung dari MU pada musim panas lalu. Kegagalan itu ternyata tak disebabkan karena mereka tak mencoba. Dengan Badiashile mengkonfirmasi bahwa dia pernah menolak tawaran senilai 22 juta pounds untuk bergabung dengan MU pada musim panas lalu. Itu adalah pilihan yang tepat. Yang pertama adalah karena saya masih belum menikmati musim bagus sejak saya berada di Monaco. Kami bermain untuk tetap bertahan di atas. Jadi, sekarang saya benar-benar menikmati berada di puncak klasemen. Dan saya pikir bahwa melanjutkan dengan klub yang membentuk saya adalah keputusan yang tepat. Dan itu dibuktikan dengan musim yang kami dapat. Dan saat ditanya apakah dia menyesal telah menolak peluang bergabung ke Theatre of Dreams, Badiashile dengan tegas membantah, tidak sama sekali. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.